nama saya Nala Ulatul Zahra. Dan saya Najwa Asyarahma. Kami dari kelas PAI 2B. Di sini kami akan menyampaikan tugas mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama. Kami akan menanggapi 2 buah video dari sosial media. Video yang pertama mengandung radikalisme dan video yang kedua mengandung moderasi beragama dengan dosen Bapak Dr. Muhammad Saikan Mufid, SAG MPD. Yuk kita ikuti. Orang tawassul sama Nabi, sama wali, sama tawassul ketika berdoa. Kalau minta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi yang sudah meninggal dunia, itu syirik yang berbahaya. Kalau minta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi yang sudah meninggal dunia, itu syirik yang berbahaya. Apalagi minta kepada yang jauh lebih rendah di bawah Nabi SAW. Pernyataan bahwa semua bentuk tawasul tergolong syirik adalah pandangan yang patut dikaji kembali secara lebih objektif dan mendalam. Dalam khazanah keilmuan Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum bertawasul. Tidak sedikit dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, dan bahkan sejumlah ulama kontemporer yang membolehkan bentuk-bentuk tawasul tertentu selama tidak bertentangan dengan tauhid. Seperti contohnya tawasul dengan amal soleh, nama-nama Allah atau Asmaul Husna, dan bahkan doa orang soleh yang masih hidup adalah bentuk tawasul yang memiliki dasar dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan riwayat yang sahih mencatat bahwa para sahabat bertawasul kepada Rasulullah SAW saat beliau masih hidup. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang buta datang meminta doa Nabi untuk kesembuhan matanya, mengatakan bahwa tawasul secara mutlak adalah syirik dapat menimbulkan dampak negatif seperti memvonis muslim lain yang mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkannya. Padahal dalam masalah istri hadiah seperti ini sepatutnya kita bersikap toleran dan tidak mudah membid'ahkan atau bahkan mengkafirkan pihak lain. Justru yang lebih tepat adalah membedakan dengan tegas antara tawasul yang diperbolehkan seperti yang disebut di atas dengan bentuk-bentuk yang menyimpang seperti meminta langsung kepada selain Allah yang memang bertentangan dengan prinsip tauhid. Nah, semangat kita dalam menjaga kemurnian tauhid tentu sangat dihargai, namun perlu dibarengi dengan kehati-hatian dalam menetapkan vonis syirik karena ini menyangkut kehormatan dan keislaman saudara-saudara kita sendiri. Nah, hendaknya perbedaan pandangan seperti ini disikapi dengan ilmu, adab, dan kasih sayang sebagaimana diajarkan oleh para ulama salaf kita. Apakah boleh bertawassul dengan salawat? Sangat boleh. Sangat boleh. Ya, asal tawasul itu teman-teman asalnya dengan takwa. Itu rumusannya di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Ya, paling kanan di mushaf sana agak sedikit ke bawah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah dengan takwa itu sebagai wasilah. Maka takwa jadi cara tercepat kepada kita untuk memohon kepada Allah supaya dikabulkan permintaan-permintaan kita. Makanya banyak orang memohon kepada Allah itu dengan mengerjakan amal soleh dulu. Makanya setiap kali kita beramal soleh, teman-teman sekalian, jangan lupakan untuk berdoa karena itu cepat sekali. Nah, di antara amal soleh itu ada yang dengan menggunakan lisan. Contohnya apa? Misalnya sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan 1 kali solawat, Allah akan balas dengan 10 kali. Ya, solat yang dimaksudkan di sini adalah meminta dengan solawat itu memohon kepada Allah dengan keutamaan nabinya supaya kita dapat kemuliaan. Ya, jadi bukan mendoakan dalam konteks mendoakan Rasulullah sudah baik, sudah terjamin dan sebagainya. Justru kita memohon kepada Allah ya dengan membawa nama Rasulullah SAW melalui solawat kepadanya. Ya, maka kata Nabi SAW itu akan balik 10 kebaikan. Jadi kita bersolawat kepada Nabi SAW, meminta, hakikatnya meminta kepada Allah supaya dengan solawat itu Allah berikan kemuliaan seperti Allah berikan kemuliaan atas nama Nabi Muhammad SAW. Solawatnya Allah kepada kita itu berupa apa? Bisa berupa pengabulan doa, bisa berupa rahmat, bisa berupa ampunan,
ya bisa kemudahan dalam mendapatkan solusi dalam kehidupan, yaitu misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ya ayat 155 sampai 157 itu kan bagaimana mengatasi persoalan. 155 persoalannya, 156 kesabarannya, 157 salawat Allah kepada kita. Ya walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, dan setiap orang-orang yang hidup kalian semua akan mendapatkan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup kalian. Video ini merupakan sajian dakwah yang sangat mencerahkan dari Ustadz Hedi Hidayat, khususnya dalam menjelaskan isu yang sering menjadi perdebatan di tengah masyarakat, yaitu tentang hukum bertawasul dalam Islam. Dengan penyampaian yang lugas dan berlandaskan pada dalil-dalil syar'i, beliau berhasil mengurai kesalahpahaman yang kerap muncul terkait tawasul. Ustadz Hedi Hidayat menjelaskan bahwa bertawasul pada dasarnya diperbolehkan pada Islam selama dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Beliau memaparkan jenis-jenis tawasul yang dibenarkan, seperti bertawasul dengan amal soleh, dengan nama-nama Allah seperti Asmaul Husna, serta melalui doa orang-orang soleh yang masih hidup. Penjelasan ini penting karena seringkali masyarakat terjebak dalam praktik yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari ajaran yang murni hanya karena kurangnya pemahaman. Gaya penyampaian beliau yang komunikatif disertai argumentasi yang kuat dan rujukan yang jelas dari Al-Quran dan hadis menjadikan video ini sangat layak dijadikan rujukan oleh para pencari ilmu. Tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membantu menumbuhkan sikap moderat dan bijak dalam memahami khazanah keislaman yang kaya. Lebih dari sekedar menjelaskan hukum, Ustadz Hedi Hidayat juga menekankan pentingnya adab dalam berdoa dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadikan pengingat yang sangat berarti bahwa ibadah bukan hanya soal sah atau tidak, tetapi juga soal keikhlasan, penghormatan, dan kedekatan hati kepada Sang Pencipta. Video ini sangat layak untuk ditonton oleh semua kalangan, terutama mereka yang ingin memperdalam pemahaman agama dengan cara yang ilmiah namun tetap mendunia. Semoga dakwah seperti ini terus berkembang, membawa keberkahan dan menuntun umat kepada pemahaman Islam yang lurus dan rahmatul lil alamin. Sekian video dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.